Waalaikumsalam. Silakan masuk Ibu. Silakan duduk Ibu ya. Ibu, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu Ibu ya. Ibu, perkenalkan Ibu ya, saya dengan bidan Neni Solini Ibu ya, yang bertugas pada siang hari ini. Bagaimana Ibu? Ada yang bisa saya bantu Ibu? Ini Bu Bidan, saya mual, Iya Bu, muntah. nafsu makan berkurang Bu. Oh iya. Baik Ibu, untuk menjaga kenyamanan Ibu, saya akan menutup pintu terlebih dahulu Ibu ya. Tujuan saya di sini yaitu maksud dan tujuan saya di sini yaitu saya akan menjelaskan kepada Ibu supaya Ibu dapat mengerti dan mengetahui apa itu tentang hiperemesis gravidarum Ibu ya. Mana tadi Ibu mengalami mual muntah Ibu ya. Sebelumnya, apakah Ibu sudah mengetahui apa itu hiperemesis gravidarum Ibu? Belum, Bidan. Oh belum. Baik Ibu, saya akan menjelaskan Ibu ya. Hiperemesis gravidarum Ibu yaitu adalah mual muntah pada ibu hamil yang berat, yang sampai mengganggu keadaan ibu, bahkan dapat mengganggu aktivitas sehari-hari Ibu ya. Kemudian predisposisi terjadinya hiperemesis gravidarum Ibu ya, yaitu yang pertama ada primigravida, molahidaditosa Ibu ya, kemudian ada kehamilan ganda. Pada molahidaditosa ini dan kehamilan ganda, faktor hormon memegang peranan di mana hormon chorionic gonadotropin dibentuk berlebihan Ibu ya. Kemudian ada yang kedua, masuknya fili Ibu ya. Masuknya fili chorialis ini dalam sirkulasi maternal dan perubahan metabolik akibat hamil. Kemudian serta resistensi yang menurun dari pihak ibu terhadap perubahan tersebut Ibu ya. Kemudian Ibu ada alergi. Alergi ini yaitu Ibu sebagai salah satu respon Ibu ya dari jaringan ibu terhadap anak. Kemudian Ibu ada faktor psikologis. Faktor psikologis seperti depresi, terus gangguan psikiatri, rumah tangga yang retak Ibu ya, seperti itu. Kemudian kehilangan pekerjaan juga bisa Ibu. Kemudian takut terhadap tanggung jawab sebagai ibu. Itu Ibu ya. Bidan. Saya akan menjelaskan terjadinya muntah Ibu ya. Muntah itu adalah suatu cara di mana saluran cerna bagian atas membuang isinya bila terdapat iritasi Ibu ya. Kemudian rangsangan atau tegangan yang berlebihan pada susu. Rangsangan atau tegangan yang berlebihan pada usus. Refleksi terintegrasi yang kompleks terdiri atas 3 komponen utama, yaitu Ibu ada yang pertama detektor muntah, kemudian yang kedua ada mekanisme integritas dan efektor yang bersifat otonom Ibu ya. Kemudian rangsangan pada saluran cerna dihantarkan melalui saraf vagus dan eferen simpatis menuju pusat Ibu ya. Saya akan menjelaskan patofisiologi terjadinya hiperemesis gravidarum Ibu ya, yaitu hiperemesis gravidarum ini dapat menyebabkan cadangan karbohidrat dan lemak, kemudian habis terpakai untuk keperluan energi. Karena oksidasi lemak yang tidak sempurna, maka terjadilah ketosis dengan tertimbunnya asam aseton asetik dan asam hidroksibutirik Ibu ya, dan aseton dalam darah. Kemudian Ibu, hal ini menyebabkan zat makanan dan oksigen ke jaringan berkurang dan tertimbunnya zat metabolik dan toksik. Kurangan kalium sebagai akibat dari muntah dan bertambahnya ekskresi lewat ginjal Ibu ya, meningkatkan frekuensi muntah yang lebih banyak, kemudian merusak hati sehingga memperberat keadaan penderita. Saya akan menjelaskan tingkat hiperemesis gravidarum, yaitu ada
Menurut berat ringannya gejala dapat dibagi menjadi 3 bagian Ibu ya. Yang pertama ada tingkat 1, kemudian ada tingkat 2, dan ada tingkat 3 Ibu ya. Yang tingkat pertama itu Ibu yaitu mual muntah terus menerus yang mempengaruhi keadaan umum penderita. Ibu merasa lemah, kemudian nafsu makan Ibu menurun, kemudian berat badan menurun, dan merasa nyeri pada epiglotis Ibu ya. Kemudian ada nadi meningkat sekitar 100 per menit Ibu ya. Kemudian tekanan darah sistolik menurun, ada turgor kulit menurun, lidah mengering dan mata cekung Ibu ya. Kemudian Ibu ada hiperemesis gravidarum tingkat 2 Ibu ya, yaitu penderita tanpa lebih lemas dan apatis. Kemudian turgor kulitnya menurun, lidah mengering dan nampak kotor. Kemudian nadi kecil dan cepat, suhu kadang-kadang naik dan mata sedikit icterus. Kemudian berat badan turun dan mata menjadi cekung. Kemudian juga tensinya turun Ibu ya. Hiperemesis gravidarum tingkat 3 ya Ibu ya, yaitu keadaan umum lebih buruk. Kemudian muntahnya berhenti, kesadaran menurun dan somnolen Ibu ya, sampai bisa terjadi koma. Kemudian nadi kecil dan cepat, suhu tubuhnya akan meningkat Ibu ya, dan tensi menurun. Ini Ibu bisa terjadi akibat defisiensi zat makanan, kemudian termasuk vitamin B kompleks, timbulnya icterus menunjukkan adanya gangguan hati. Selanjutnya Ibu ada perawatan ibu hamil dengan hiperemesis gravidarum, bahwa ibu yang menderita hiperemesis gravidarum tingkat 2 atau 3 harus dirawat di rumah sakit Ibu ya, sedangkan yang tingkat 1 itu tidak perlu dirawat di rumah sakit. Dan yang kemungkinan diberikan pada ibu hamil dengan hiperemesis gravidarum Ibu, yang pertama ada di antaranya suplemen multivitamin, antihistamin, dopamin antagonis, serotin antagonis, dan kortikosteroid. Vitamin yang dianjurkan adalah vitamin B1 dan B6 seperti tirodeksin atau vitamin B6 Ibu ya. Kebutuhan nutrisi untuk ibu hamil dengan hiperemesis gravidarum Ibu ya, seperti bahwa pemberian nutrisi tergantung pada derajat muntahnya Ibu ya, berat ringannya depresi nutrisi, dan penerimaan penderita terhadap rencana pemberian makanan. Kemudian Ibu ada apabila ibu hamil dapat makanan peroral, modifikasi diet yang diberikan Ibu ya adalah makanan dalam porsi kecil namun sering. Kemudian bisa diet tinggi juga Ibu ya, diet tinggi karbohidrat, kemudian rendah protein dan rendah lemak. Suplemen untuk ini Bu harus hindari suplemen besi untuk sementara, karena untuk menghilangi mual muntahnya Ibu ya. Ya benar. Tentang perawatan, kemudian Ibu ada tentang perawatan isolasi Ibu ya, yaitu penderita disendirikan dalam kamar yang terang, kemudian cerah juga Ibu ya, dan memiliki peredaran udara yang baik. Kemudian apabila dirawat di rumah sakit Ibu ya, sebaiknya hanya dokter dan perawat saja yang diperbolehkan untuk keluar masuk ruangan kamar tersebut Ibu ya. Kemudian cairan yang keluar dan masuk perlu dicatat juga. Kemudian pasien tidak diberikan makan ataupun minum selama 24 jam Ibu ya. Adapun tentang terapi psikologisnya Ibu ya, bahwa ibu itu harus yakin kalau penyakitnya pasti dapat disembuhkan Ibu ya. Kemudian hilangkan rasa takut oleh karena kehamilan dan persalinan Ibu ya. Mual dan muntah ini Ibu adalah gejala yang normal terjadi pada kehamilan juga, dan akan menghilang setelah usia kehamilan 4 bulan Ibu ya. Adapun terapi cairan Ibu ya, tentang terapi cairan Ibu ya yang harus diberikan.
cairan parenteral bahwa cairan parenteral yang cukup elektrolit ibu ya, karbohidrat dan protein dengan glukosa 5% dalam cairan garam fisiologis sebanyak 2-3 liter sehari ibu ya. Bila perlu dapat ditambahkan juga kalium dan vitamin, terutama ibu ya vitamin B kompleks dan vitamin C. Dapat diberikan pula asam amino ibu ya, serta secara intravena apabila terjadi kekurangan protein. Itu tadi ibu penjelasan dari saya tentang hidronesis gravidarum. Apakah ada yang ditanyakan? Apakah ibu sudah mengerti? Sudah mengerti, Bu Bidan? Oh iya, baik, ibu sudah mengerti ibu ya. Ibu terima kasih ibu ya atas kerjasamanya karena sudah datang ke kami ibu ya. Ya. Kalau begitu saya dokumentasi dulu ibu ya hasilnya.